Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Insinyur Haji Enci Ahmad Syaifuddin MP. Yang kami hormati Koordinator MSIB Universitas Mula Warman Ibu Insinyur Masayu Widyastuti MT IPM. Yang kami hormati Koordinator PIC MBKM Universitas Mula Warman Bapak Dr. Sudarman SPD MPD, seluruh dosen pendamping peserta magang studi independen bersertifikat 3 tahun 2002, dan para peserta magang studi independen bersertifikat 3 tahun 2022. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di Zoom meeting pada hari ini dalam acara pelepasan peserta magang studi independen bersertifikat atau MSIB 3 tahun 2022. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa, kemudian pemaparan laporan MSIB Batch 3, sambutan koordinator PIC MBKM Universitas Mula Warman, pembukaan sekaligus pengarahan untuk pelepasan peserta MSIB oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama, dan terakhir adalah penutupan. Saya mohon kepada seluruh peserta magang untuk mengaktifkan kameranya, karena kita akan segera memasuki acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon panitia untuk mulai menyalakan lagu Indonesia Raya. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Insinyur Suwardi Gunawan STMT. Kepada Bapak Insinyur Suwardi Gunawan, saya persilahkan. Iya, baik. Suara saya terdengar nggak, Mbak? Terdengar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan seluruh peserta yang berbahagia. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada sore hari ini, marilah sejenak kita berdoa
Semoga doa yang kita panjatkan diijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kami izin memandu doa ini secara Islam bagi Bapak Ibu serta yang beragama lain agar dapat bersama. Marilah kita awali doa kita pada sore hari ini dengan membaca Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, tiada kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepadamu selain syukur kami atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir untuk mengikuti kegiatan pelepasan peserta magang studi independen bersertifikat 3 tahun 2022 secara virtual ini. Ya Allah yang Maha Bijaksana, tetapkanlah hati kami untuk memegang teguh kejujuran. Berikanlah kami kemampuan dan kekuatan untuk terus berusaha mengabdi dalam segala bidang ilmu sesuai dengan keahlian kami masing-masing. Kami mohon ridho-Mu ya Allah, agar kami bisa menjadi insan yang selalu memberikan manfaat dan memberikan kebaikan kepada alma mater kami, Universitas Mula Warman, kepada masyarakat dan kepada negara kami. Ya Allah yang Maha Mengetahui, Engkau Maha Kaya dan Maha Alim. Kami sadar bahwa ilmu yang kami miliki sangatlah kurang. Kami sangat membutuhkan tambahan ilmu dari-Mu ya Allah, untuk bekal pengabdian kami dan menambah kualitas diri kami, agar kami menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Ya Allah yang Maha Kuasa, berkahilah kegiatan MSID ini. Berikanlah kelancaran kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini hingga selesai nanti, dan tambahkanlah ilmu yang bermanfaat selama mereka mengikuti kegiatan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suwardi Gunawan. Acara selanjutnya yaitu pemaparan laporan MSIB Batch 3 tahun 2002 oleh Koordinator MSIB Universitas Mula Warman, yaitu Ibu Insinyur Masayu Widyastuti MTIPM. Kepada Ibu Masayu, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga masih diberi kesempatan untuk berkumpul melalui ruang Zoom pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor, Bapak Ibu Kepala Biro, Bapak Ibu Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, serta adik-adik mahasiswa yang hadir pada hari ini dalam kegiatan kita untuk melakukan pelepasan peserta pada program magang studi independen bersertifikat batch ketiga tahun 2022. Bapak Ibu serta adik-adik sekalian, di sini saya akan melaporkan proses yang sudah terlaksana dalam kegiatan magang studi independen dan yang bersertifikat untuk batch ketiga ini, di mana melalui platform yang kami pantau bahwa sejumlah 247 mahasiswa melakukan kegiatan pelamaran melalui platform yang ada. Dengan beberapa waktu lalu beberapa mitra sudah menawarkan untuk
berbagai divisi yang ada di Mitra untuk ditempatkan di dalam kegiatan program MSIW ini. Perlu saya sampaikan dari sejumlah 247 mahasiswa, tentu tidak satu divisi bagi satu mahasiswa melakukan pengajuannya atau lamarannya, namun ada pula mahasiswa merujuk kepada beberapa divisi yang sudah ditawarkan oleh Mitra, sehingga dari kondisi ini maka terregistrasi atau yang sudah terrecord oleh Mitra terkait lamaran yang diajukan oleh mahasiswa itu sebanyak 141 mahasiswa. Dan di dalam prosesnya ini dilakukan kegiatan seleksi terhadap administrasi, juga terhadap survei kebinekaan yang harus dilalui oleh peserta yang terregistrasi. Namun di dalam prosesnya atau di dalam seleksi ini banyak hal yang ditemui kemungkinan tidak dilakukannya kegiatan survei kebinekaan, kemudian tidak terpenuhinya administrasi yang diajukan oleh mahasiswa, sehingga sampai hari ini kami memperoleh data bahwa peserta yang lolos untuk penempatan di Mitra dalam program MSIB batch ketiga ini sebanyak 136 mahasiswa. Dengan program MSIB ini tentu ada mahasiswa yang termatch up pada program studi independen, itu sebanyak 86 mahasiswa, kemudian pada program magang itu sebanyak 50 mahasiswa, sehingga total yang fix itu sebanyak 136 mahasiswa. Dari mana saja mahasiswa yang termatch up? Dari perolehan yang kami lihat bahwa mahasiswa ini berasal dari 8 fakultas dan dari 18 program studi. Yang kami sampaikan bahwa pada program kali ini peserta itu didominasi oleh mahasiswa yang berasal dari Fakultas Teknik sebanyak 111 mahasiswa, kemudian dari Fakultas Pertanian 9 peserta, Fakultas Keguruan itu 7 peserta, kemudian dari MIPA itu 3 peserta, kemudian dari Ekonomi Bisnis 2 peserta, kemudian dari Ilmu Budaya juga 2 peserta, dari Fisipol 1 peserta, dan dari Fakultas Kehutanan itu 1 peserta. Dan mitra yang menjadi tempat kegiatan mahasiswa ini itu sebanyak 50 mitra. Nah, selanjutnya proses yang akan dilakukan oleh program ini adalah konsolidasi antara program studi dan juga dengan mitra, sehingga kami berharap Bapak Ibu dari program studi akan berkoordinasi untuk melakukan konsolidasi kegiatan ini. Perlu kami sampaikan bahwa konsolidasi adalah kegiatan atau penjelasan yang disampaikan oleh mitra, hal-hal apa saja yang akan dilakukan oleh peserta di dalam kegiatannya. Apakah itu studi independen maupun magang, sehingga Bapak Ibu sebagai pembimbing nanti akan mengkorelasikan mata kuliah ataupun program yang sudah diprogramkan oleh mahasiswa pada semester ini dengan kegiatan yang ada di mitra, artinya melakukan konversi. Apabila itu tidak ada kesesuaian, maka Bapak Ibu dapat memberikan penghargaan kegiatan MSIB ini itu ke dalam SKPI. Perlu juga kami sampaikan bahwa kegiatan ini diprogramkan selama 6 bulan, namun efektifnya yang akan dilaksanakan itu selama 5 bulan. Sehingga kami berharap fakultas atau sebagai dosen pembimbing ini bisa melaksanakan kegiatan konsolidasi program, karena kami sebagai PIC hanya akan menyampaikan waktu-waktu atau jadwal-jadwal yang diberikan oleh mitra.
yang nantinya akan memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu untuk melakukan penilaian terhadap kegiatan mahasiswa tersebut. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan universitas, juga kepada para pihak yang dari fakultas tentunya yang memberikan rekomendasi atas dukungan untuk mahasiswa mengikuti program MSIB selama 5 bulan efektif ke depan. Dan pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah membantu terselenggaranya kegiatan ini, dan tentunya ini adalah awal kegiatan MSIB 3 dan selanjutnya kita akan melakukan koordinasi berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa kita yang sedang melakukan program ini. Dan selebihnya saya mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan di dalam kegiatan ini, dan tentu kami berharap program studi maupun fakultas akan memberikan informasi cepatnya terhadap dosen-dosen pembimbing yang akan ditempatkan kepada adik-adik nantinya, dan kami akan melakukan koordinasi secara penuh selama kegiatan, baik itu melalui platform yang ada informasi melalui platform ataupun langsung akan kami hubungkan dengan program studi Bapak Ibu. Mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan terkait proses yang sedang kita laksanakan untuk program magang dan studi independen ini. Saya cukupkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Masayu. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Koordinator PIC MBKM Universitas Muhammadiyah, Bapak Dr. Sudarman SPD MPD. Kepada Bapak Sudarman, saya persilahkan Pak. Baik, terima kasih Mbak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Bapak Dr. Encik Syaifuddin, yang mungkin saat sekarang dalam perjalanan, mudah-mudahan tetap bisa menyimak kebersamaan kita pada suasana sore ini yang nampaknya Samarinda diselimuti oleh hujan. Katanya hujan itu adalah sebuah bagian dari keberkahan. Nah, mudah-mudahan proses pelepasan ini adalah pertanda bahwa adik-adik memiliki sebuah keberkahan begitu ya, saat nanti bertugas membawa nama baik Universitas Mula Warman. Bapak Ibu yang berbahagia, yang terhormat pula kepada Ibu Widi, Mas Ayu ya. Jadi kami manggilnya selalu Ibu Widi. Kami di PIC itu punya Pak Widi dan Bu Widi yang semuanya tidak ada korelasinya begitu ya. Dan yang terhormat kepada Bapak Ibu Wakil Dekan, yang dari tampak namanya yang saya kenal adalah Ibu Sri, manggilnya Bu Sri. Tadi Mbak Novi juga menyampaikan berkat rahmat. Yang mendapatkan rahmat itu sebenarnya adalah Bu Sri ya. rahmat yang ada gunawannya gitu ya. Bapak Ibu yang berbahagia serta adik-adik, bahwa program MSIB ini satu program yang tidak terlepas dari 9 PKP ya, bentuk kegiatan pembelajaran MBKM. Nah, tentu program ini sangat mendukung sekali terhadap indikator kinerja utama perguruan tinggi. Seperti kita ketahui bersama bahwa 8 indikator kinerja kita, IKU kita itu, terdapat 8 IKU yang menjadi landasan transformasi pendidikan tinggi. Nah, salah satunya adalah lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Harapannya melalui magang ini, adik-adik nanti juga sudah memiliki relasi yang bisa bekerja yang layak. Mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus, itu juga ditagih. Ini WD1 itu, bagian akademik, selalu ditanya setiap triwulan sekali untuk mengisi IKU. Dosen yang berkegiatan di luar kampus, itu juga menjadi penilaian DPL ya, praktek mengajar di dalam kampus juga ada, hasil kerja dosen dengan masyarakat sebagai rekognisi internasional, sehingga ada IKU-IKU yang perlu
miliki, termasuk program studi berstandar internasional. Nah, satu hal terpenting yang kalau kita telusuri bahwa untuk mengimplementasikan IKU nomor 2, terdapat program magang dan studi independen bersertifikat yang dikenal dengan MSIB, yang sekarang sudah menduduki tahapan yang ketiga. Nah, program ini adalah program yang betul-betul memberikan kemampuan ya, hard skill maupun soft skill, yang harapannya adalah mahasiswa siap menghadapi masa depannya sendiri. Jadi tidak menjadi mahasiswa yang follower ya, mahasiswa yang ketergantungan. Nah, dalam kaitan ini, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang menjadi catatan-catatan penting buat kita sebenarnya adalah bagaimana kita meningkatkan jumlah. Nah, karena kalau tadi IKU, setiap fakultas ditanya IKU-nya, setiap prodi ditanya IKU-nya. Nah, kalau kita melihat ini yang program relatif berhasil adalah yang dari Fakultas Teknik gitu ya, ada 111 mahasiswa begitu. Nah, sebenarnya apa yang menjadi persoalan adalah kreativitas kita di dalam menentukan atau mendorong mahasiswa. Ini adalah program-program magang MSIP yang masih ditangani oleh flagship oleh kementerian ya. Nah, nantinya di tahun 2023 menjelang tahun 2024, maka kita harapannya adalah mewujudkan kampus Merdeka Mandiri, KMM. Surveinya sudah kami serahkan juga ke Pak WR1 kemarin, kesiapan kita sebagai perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kampus Merdeka Mandiri. Artinya bahwa dari 8 atau 9 BKP ini, mari kita sama-sama untuk menyusun rancangan-rancangan tepat terhadap dokumen kurikulum dan lain sebagainya dalam rangka untuk mewadahi, memberi rumah kepada program-program kita. Kita masih alhamdulillah harapannya kan begini, program yang didengungkan oleh flagship pusat itu sebagai penggerak, mumpung masih dibiayai gratis. Nah, nanti itu otomatis kita diharapkan untuk memiliki kemandirian juga di dalam masalah pembiayaan, itu nanti akan menjadi pertimbangan kita. Nah, Bapak Ibu para wakil dekan, saya mengingatkan kembali bahwa MBKM Merdeka Belajar itu bukan mata kuliah, tapi bentuk kegiatan pembelajaran. Sehingga kalau ada informasi-informasi berseliweran di grup akademik yang baru ikut pelatihan kurikulum terus berkomentar banyak, nah itu kadang-kadang kan mengacaukan pemahaman-pemahaman. Nah, untuk magang ini harapan saya adalah masing-masing DPL nanti juga membuat RPS. Karena program magang juga ada RPS-nya. Nanti pengen saya kita punya waktu khusus Bu Mas Ayu untuk teman-teman yang DPL itu ya kita training singkat ya. Artinya saya juga cari-cari bentuknya seperti apa sih RPS-nya itu. Karena masing-masing fakultas punya tagihan yang berbeda. Jadi ketika magang, nah, sehingga mahasiswa itu sebenarnya adalah magang ini atau studi independen ini dalam rangka untuk betul-betul mengadopsi. Ini saya sedang nulis bersama istri saya untuk menulis buku, judulnya adalah Work Based Learning. Jadi pembelajaran berbasis kerja. Itu ternyata ada beberapa poin penting. Itu adalah salah satunya adalah magang. Terus ada yang namanya shadowing, macam-macam. Nanti ini kan saya mudah-mudahan tahun ini bisa selesai sehingga nanti cukup juga buat pedoman kita untuk kita memilih yang aspek mana untuk kesiapan ini ya MBKM Mandiri. Nah, ada magang studi independen pertukaran mahasiswa kemarin kita juga sudah lakukan, ada 70 mahasiswa ya, 69 sebenarnya plus Pak Hasim karena Pak Hasim melanjutkan kuliah ke UPI ya, saya anggap ini PMM juga ini, pertukaran mahasiswa ke UPI yang S3. Nah, pembangunan desa KKN kita juga masih harus merukunkan gitu ya. Unmul ini memang cukup menarik sekali. Banyak hal-hal yang belum menyatu begitu. Nah, ini harapan saya adalah, nah, kalau kita melihat merujuk pada data begitu bahwa tadi ada program studi independen
86, program magangnya 50, dan dominasi adalah fakultas teknik. Berarti kan kita perlu review lagi nih ya, Ibu Wakil Dekan, apakah memang kita tidak mewadahi anak-anak kita yang akan magang. Nah, nanti ya memang tadi disampaikan Bu Mas Ayu kaitannya dengan konversi nilai. Kami selalu menegaskan bahwa kalau itu sudah dirancang di awal, mahasiswa kita mau melakukan apa di tempat magang itu yang menjadi penting, sehingga mahasiswa tidak menjadi tukang buat kopi dan tukang fotokopi, ya. Jadi mahasiswa betul-betul menjadi seorang yang punya kreativitas, karena harapannya gitu ya. Harapannya dari magang sendiri adalah mempercepat dan mengakselerasi pengalaman belajar. Jadi beda rasanya gitu kalau saya mencontohkan selalu siaran ya. Siaran di radio, siaran di TV itu kalau kita tidak immersion, tidak langsung berbuat, ya hanya menjadi penonton saja, kagum dengan penyiarnya. Tapi kalau kita langsung itu bisa kaya pengalaman. Sering orang bertanya, Pak, bagaimana sih suaranya kok bisa bergonta-ganti seperti itu, di iklan kok berbeda? Itu adalah berdasarkan magang ya. Magang bertahun-tahun, pengalaman bertahun-tahun itu membentuk kita. Nah, berikutnya juga studi independen bersertifikat. Ini adalah program memang yang dirancang oleh perusahaan yang kaitannya dengan ya semacam kursus singkat ya. Kalau di Indonesia X itu 1-2 jamnya itu bayarnya 250.000 di MOOC ya, Massive Online Open Course itu. Nah, adik-adik ini kan terfasilitasi untuk menambah kemampuan dalam proses belajar. Kemarin itu ada ICE yang teman-teman UT. Nah, cuman kan memang perguruan tinggi kita tidak masuk di dalam komunitas ini ya, komunitas yang penandatangan MOU. Lalu berikutnya lagi UT juga kekurangan yang ikut magang, kemarin mengisyaratkan gitu. Langsung minta tanda tangan saya tidak mau Bapak Ibu, karena saya selalu mendorong mahasiswa itu untuk pamit. Untuk senantiasa prodinya tahu, fakultasnya tahu, baru minta rekomendasi dengan Pak Wakil Rektor. Ini semuanya arusnya dari situ. Begitu juga buat adik-adik mahasiswa, Anda harus mulai bersikap dewasa gitu ya, dewasa dalam bertindak, berpikir, karena proses magang ini adalah pertama, nanti Anda akan dibekali dengan masalah-masalah real yang Anda kerjakan bersama kelompok Anda, namun tentunya tidak dibiarkan sendirian. Anda akan dibimbing oleh seorang mentor yang penuh dedikasi. Terus periode magangnya juga ditentukan dan akhirnya Anda diberi sertifikat. Nah, sertifikat ini bukan sertifikat kayak ikut webinar, tapi adalah sertifikat kompetensi. Ini yang menjadi pegangan buat Anda, karena kalau boleh menganalogikan, kenapa sih kita itu untuk Indonesia banyak tapi kok tenaganya banyak pakai orang Cina? Masalahnya Cina itu tukang las aja dia punya sertifikat kompetensi begitu. Jadi sekarang eranya sudah tidak hanya keahlian, tapi ada sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa. Nah, perlu juga adik-adik pahami nanti karakteristik dalam proses pembelajaran itu paling tidak minimum 560. Terus kurikulumnya lebih banyak adalah pengembangan soft skill. Nah, bagi adik-adik sekalian, kita kan tetap memberi ruang 20 SKS, magang dan MSIB. Nah, nanti akan di dalam pola konversi, Ibu WD1, Bapak WD1 ya, konversinya adalah kita bisa pakai ada namanya struktur form, ada hybrid form, dan ada free form. Kalau itu bisa dikonversi kepada mata kuliah tertentu yang dimiliki oleh prodi, monggo. Kalau tidak cukup, itu maka adalah menggunakan campuran. Ada free form yang disediakan oleh universitas. Dan kalau nggak cukup lagi, nggak ada sama sekali, ya pakai free form semuanya. Yang tetap kita berikan 20 SKS. Gitu. Jadi, Pak, bagaimana kalau yang semuanya adalah free form? Kalau sudah mengambil juga mata kuliah di wajib, ya nggak jadi masalah. Jadi kan ada nih banyak adik-adik yang sudah semesternya tinggi, sudah selesai semua mata kuliahnya, tapi pengen menambah lagi pengalaman, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Misalnya Anda dapat 20 SKS-nya, bukan berarti tambah SKS-nya, maka tadi ada yang namanya surat keterangan pendamping ijazah. Itu menjadi pengalaman-pengalaman berharga yang kita semuanya tidak pernah
tidak semua orang merasakan. Jadi banyak gini, kenapa orang itu terpilih? Karena dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Itu yang adik-adik harus pahami betul. Jadi catatan-catatan gitu. Nah, kalau kami dari universitas tentu berharap adik-adik selalu berkoordinasi dengan dosen dan mentor ya. Jadi ada dosen, ada mentor. Dosen adalah dari DPL kita, mentor adalah pihak perusahaan nanti yang akan mendampingi adik-adik. Lakukan dengan komunikasi yang baik, jadilah anak tegar. Universitas Mula Warman yang PIP-nya adalah hutan tropikal basah gitu ya, hutan loh, hutan. Namanya hutan itu orangnya harus punya daya survival yang cukup kuat, tidak gampang-gampang lemah gitu, aduh panas, ini nggak boleh ya. Jadi harus betul-betul kuat begitu. Jadi jangan jadi anak manja begitu ya. Lalu harapannya patuh pada mekanisme program. Lalu jangan banyak kegiatan yang di luar program itu, karena semuanya akan dinilai. Jadi saya selalu bilang bahwa salah satu kekuatan diri seseorang itu selain memiliki keunikan adalah trust, memiliki yang disebut dengan kepercayaan. Jadi kan nilai smartnya itu, T-nya itu adalah trust. Kalau kita memiliki dipercaya sama orang, insya Allah kita juga akan bisa bekerja dengan baik. Salah satu bentuk kepercayaan itu apa? Menjaga kerahasiaan data perusahaan. Nah, jangan ember ya. Sudah ember pecah lagi. Pecahnya itu lubangnya banyak lagi kan. Waduh. Jadi itu ada etika-etika yang harus kita bangun. Tidak ada mata kuliah keluh kesah ya. Anda keluh kesah kemana tentang persoalan Anda, tidak perlu, itu yang nantinya akan membuat nama diri Anda tidak baik. Kalau nama diri Anda tidak baik, nama lembaga juga tidak baik. Jadi pesan dari kita Universitas Mula Warman adalah jaga baik-baik, karena Anda seperti adik-adik PMM, saya juga pesankan bahwa Anda adalah duta kampus Universitas Mula Warman. Indah baik buruknya itu adalah Anda yang punya peran untuk bisa memberikan yang terbaik buat orang tahu. Unmul adalah besar. Nah, kendatipun pas foto kemerdekaan ternyata auditoriumnya jebol-jebol, itu kalau saya edit itu belakangnya supaya foto kemerdekaan tetap kelihatan bagus. Backgroundnya adalah background rektorat gitu ya. Jadi nggak apa-apa, jebol-jebol itu bolehlah, fisiknya jebol. Unmul itu ibarat durian, kendatipun tampilan di luar kelihatannya agak-agak rusak dikit, tapi dalamnya adalah manis, ya kan? Tapi kalau kita terlalu banyak menikmati kemanisan itu, maka kita akan mabuk. Ya Bu Sri ya. Jadi tetap kita nggak boleh terlalu menikmati keindahan itu terlalu dalam, supaya kita tetap bisa waspada gitu ya Bapak Ibu. Itu filosofinya. Harapan kita juga manfaatkan sebaik-baiknya bagi adik-adik yang ikut studi independen, menjalin hubungan baik dengan mitra, teman universitas lain itu. Karena apa? Kadang-kadang kalau kita bertemu dengan yang kawan-kawan lain itu bisa sharing, barangkali saja saling untuk kasih info kelak nanti lulus dapat pekerjaan di mana. Itu kebanggaan luar biasa Bapak Ibu sekalian, termasuk adik-adik ya, bahwa itu dulu teman saya loh. Kayak kemarin saya ke Kediri, ternyata rektornya adalah teman saya. Anak buahnya ketemu di Bali, anak buahnya Pak Rektor, wakil rektornya itu foto dengan saya dipamerkan ke Pak Rektornya, karena Pak Rektornya adalah teman saya. Nah itu contohnya adalah teman saya sudah jadi rektor, saya masih belum gitu kan, saya masih jadi lektor kan, karena saya masuk dalam wadah paguyubannya ibunya suami tercintanya Ibu Sri Wahyuningsih sebagai paguyuban lektor. Harapan untuk fakultas ya, harapannya adalah terus memberikan dukungan Bapak Ibu. Mohon kalau bisa ditingkatkan, karena kalau kita lihat rasio jumlah mahasiswa kita yang ribuan gitu, nerima saja 5.000, tentu rasio ini cukup sedikit dibandingkan dengan yang ikut. Nah, karena rasio ini juga menjadi penting buat kita untuk peningkatan tadi IQ.
dikit-dikit iku, ya sudah nggak apa-apa, memangnya begitu. Nah, ini mudah-mudahan gagasan-gagasan ini ditindaklanjuti dengan baik oleh kawan-kawan kita gitu ya. Kalau kita melihat pertanian misalnya ada 9 peserta, kita dilihat rasio 9 peserta itu dari mana. Namun saya meyakini ada program-program magang, program-program studi independen yang dilakukan oleh asosiasi. Nah, harapannya adalah program-program itu juga terlaporkan Bapak Ibu Wakil Dekan ya, untuk Pak Bernatal dan juga Pak Erwin dari Kehutanan, karena itu nanti akan mendukung, menyokong keberhasilan dari Bapak WR1 kita atau Unmul secara umum. Nah, kalau kita sedikit saja saya sharing apa yang dilakukan oleh kawan-kawan universitas lain. Di universitas lain itu ada yang namanya Duta Kampus Merdeka. Nah, kalau saya masuk Duta Kampus Merdeka Unmul, terus diangkat oleh pusat untuk jadi Duta Kampus Merdekanya provinsi. Artinya membawai universitas di seluruh provinsi, area Kalimantan Sulawesi. Nah, ada beberapa Duta Kampus Merdeka yang bisa kita angkat sendiri. Artinya nanti misalnya di fakultas, tujuannya adalah mempopulerkan. Kalau para Bapak WD1 kan tidak terus-terusan untuk promosi. Nah, itu bisa dosen siapa yang mau. Bagi mahasiswa ada namanya mahasiswa penggerak. Nah, itu SK-nya dari Pak Rektor kita gitu. Jadi ada mahasiswa penggerak. Kan nanti ada mahasiswa yang alumni nih ya Bu Mas Ayu ya. Alumni magang, alumni MSIP, alumni PMM itu kita bisa angkat menjadi mahasiswa penggerak Unmul. Nah, adik-adik itu kalau mahasiswa yang mengompor-ngompori temennya itu biasanya lebih daya tariknya lebih kuat karena memang wajahnya dia juga menarik. Kakak berhasil gitu kan. Nah, kalau kita yang sudah tua nih, iya Bapak sudah dewasa gitu kan. Itu harapan saya nanti ada DKM. Lalu di tempat lain Bapak Ibu ada tim MBKM fakultas. Jadi tim MBKM fakultas itu sebagai jembatan untuk menangani seluruh aktivitas MBKM. Nah, nanti kalau Bu Sri ada waktu bisa diajak tim FMIPA untuk berkunjung ke Tadolako misalnya. Ya, Tadolako terus mungkin pertanian juga bisa. Itu teman-teman di sana sudah menjaring MBKM mandiri. Jadi magang itu sudah mandiri dibiayai oleh perusahaan. Jadi kita bisa berbagi cerita ya. Tapi memang setiap fakultas memiliki tim MBKM masing-masing. Nah, namun tetap terkoordinasi dengan tim MBKM universitas dalam rangka tadi ngumpulkan kan kita selalu ditanya, Pak Darman, jumlah yang belajar di luar berapa? Akhirnya saya nelpon Mas Ayu, nelpon Pak Adit, nelpon Pak Hasim. Data kita yang kita miliki kan yang kita kelola dari pusat. Yang internal sebenarnya kita sudah cukup banyak sekali kerjasama dengan berbagai macam perguruan tinggi, cuma belum terdokumentasi dengan baik sehingga kadang-kadang minta bantuan Pak Wakil Rektor 1 untuk minta kepada teman-teman di fakultas supaya terdata dengan baik pula. Lalu yang terpenting lagi nanti kita tetap harus ada pembenahan kurikulum Bapak Ibu. Ya kita pelan-pelan. Kalau saya tuh memahami betul kita nih akhirnya banyak mengerjakan tugas administratif di kampus itu, sehingga kurikulum ya pelan-pelan kita tidak secara drastis. Kurikulum itu sebenarnya saya sudah punya template-nya, cuma di anggaran kita itu kalau saya mau menjalankan sendiri itu keluar belum anggaran. Nah, repot kita. Pengennya kita itu kadang-kadang kan agak-agak liar gitu ya. Pakai Zoom aja udah mau. Tapi nggak apa-apa, saya lihat ada beberapa prodi yang sudah berinisiatif gitu menjelang akreditasi akhirnya membenahi, ya nggak apa-apa lah. Itu cara kita untuk memperbaiki diri kan beragam ya. Bisa sporadis ya. Mudah-mudahan nanti ke depan Unmul punya program-program. LP3M sendiri kan belum pernah punya program hibah ya. Hibah penyusunan kurikulum prodi misalnya, setiap prodi mendapatkan anggaran 10-20 juta dari LP3M ketika buat kurikulumnya itu sempurna misalnya, kan bagus tuh misalnya. LP2M juga punya program begitu. Kita kan nampaknya belum, masih woro-woro aja ya, masih di fakultas. Nah, kalau tidak
fakultas sendiri kan pembiayaan, tidak hibah. Kalau hibah kan berarti harus ada persaingan Bapak Ibu ya. Ada kontrol yang tepat, itu barangkali kita mulai untuk segalanya itu berkompetisi. Nah, supaya hidup itu adalah kompetisi untuk meraih kebahagiaan. Jadi nggak ada orang hidup yang hadiah dari Tuhan. Kita saja lahir di muka bumi sudah melalui sebuah kompetisi yang cukup berat, dan alhamdulillah kan kita menjadi orang-orang sukses dan orang-orang hebat. Nah, ini yang catatan-catatan penting dari saya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, dan buat adik-adik tetap tegar, jangan lupa atas nama Universitas Mula Warman. Ya, nanti kalau dapat rezeki iuran antar teman bikin kaos seragam gitu ya. Universitas Mula Warman gitu. Yang di Jawa mesenkan gitu. Ya, Unmul nggak bisa membiayai belikan kaos Anda, tapi Anda buat seragam-seragam sendiri, terus Anda foto-foto sendiri, kita cukup bangga dengan Anda. Itu yang penting. Terakhir pesan saya buat Bu Mas Ayu, nanti paling tidak memberikan flyer ucapan selamat terhadap keberangkatan adik-adik kita. Ada Fakultas Teknik 111, ada FKIP 7, Pertanian 9, sekaligus memicu dan memacu bagi prodi dan fakultas lain untuk segera mengirimkan banyak untuk yang ikut terlibat di MBKM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Novi kok tertegun? Iya Pak, soalnya sarannya, nasihatnya gitu ya sangat berarti. Oh ya Pak, nanti mungkin Bapak bisa untuk pelepasan resmi karena Bapak Wakil Rektor 3 belum bisa hadir, tapi ini saya barusan mendapatkan videonya Pak. Kita dengarkan saja ya Pak sambutan dari beliau begitu. Nanti Kalau Bapak, saya lebih indahnya yang melepas adalah dari perwakilan wakil dekan kali ya, karena kami kan posisinya adalah sebagai koordinator saja. oh Nanti baik. mewakili, jadi boleh Bu Sri, boleh Pak Erwin, boleh Pak Bernatal. Tergantung, ini aja undian aja siapa yang paling tua. Oh iya baik. Kalau begitu kita Monggo. lanjut dulu untuk mendengarkan pembukaan sekaligus pengarahan dari Bapak Wakil Rektor Bidang 3 Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. Insinyur Haji Enci Ahmad Syaifuddin MP melalui video berikut. Sebentar. Oke. Sudah terlihat? Ya, sudah. Oke, mudah-mudahan suaranya ada ya. Enggak, suaranya tidak terdengar Mbak Novi. Bisa pakai share screen-nya itu yang ini ya, yang video itu ya, yang kirim video di share screen itu kan ada beberapa pilihan itu ya. Apakah sudah terdengar? Belum bergerak Mbak. Belum. Belum bergerak ya? Bentar ya Pak. Kalau yang ini bergerak? Di tempat saya belum. Dia host bisa bantu. Aduh, stop. Udah share show-nya udah. Video mungkin jaringannya apa ya? Bisa jadi ya. Iya Pak. Kayaknya jaringannya deh. Masa saya dubbing?
Oke, sudah mudah-mudahan ini bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam. hormati para dekan, wakil dekan, ketua prodi, kemudian koordinator PIC MBKM Universitas Mulla Warman, serta PIC MSIB MBKM Universitas Mulla Warman yang sudah bergabung, kemudian juga anak-anak sekalian yang berbahagia. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan ini kita bisa saling menyapa dan juga saling menguatkan semangat untuk berkarya. Salawat dan salam semoga kiranya tercurah keharibaan Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, para pengikut, insya Allah termasuk kita sekalian hingga akhir zaman. Saya sangat bersyukur dalam kesempatan ini mendapatkan kabar bahwa Ananda sekalian merupakan peserta yang lolos administrasi serta survei kebinekaan untuk melaksanakan atau mengikuti program MSIB MBKM batch ketiga Universitas Mulla Warman tahun 2022. Kami sangat berharap bahwa Ananda sekalian setelah pelepasan ini akan berkoordinasi dengan sebaik-baiknya. Iya. Videonya ya sampai di situ. Mungkin dilanjutkan untuk pelepasan secara resmi yaitu Prof. Bernatal. Silahkan Prof. Halo, Prof. Halo, Prof. Bernatal. Latihan. Baru bisa buka tadi. Tadi di Latihan ini. saya nggak bisa ngomong. Ya, silakan Prof. Mungkin ada sambutan sepatah dua kata dilanjutkan dengan pelepasan secara resmi. Baik, saya ini ya off kamera karena pas mau siap-siap juga ada mau keluar sebentar. Baik, terima kasih kepada semua ya, ada Pak Darman, Bu Widi, dan semualah, termasuk Pak WR 3 tadi, Wakil Rektor 3, dan mahasiswa. Nah, kemudian yang kami secara pribadi dan secara institusi dari Fakultas Pertanian sangat menyambut terkait dengan kegiatan MSIB ini dan mensupport terutama yang dari pertanian ya, dan juga UNMUL secara keseluruhan, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Sudarman tadi terkait dengan pesan-pesan ya. Nah, tentunya kita harapkan adalah semua mahasiswa itu memiliki supporting secara pribadi yang kuat ya dalam melaksanakan kegiatan ini. Ini yang menjadi penting secara pribadinya dulu. Nah, kemudian setelah itu tentu Anda akan beraktivitas, diharapkan juga mengikuti semua aturan-aturan yang ada. Kemudian nanti diharapkan Anda juga membuat catatan-catatan tentu. Selalu saya ingat bahwa salah satu proses yang penting adalah membuat namanya catatan atau logbook pribadi gitu ya, yang bisa nanti ditunjukkan juga kalau nanti semua kegiatan-kegiatan ini akan kita lakukan. Seandainya harus dikonversi gitu ya, kalau diklaim nanti dalam mata kuliah, itu yang penting, catatan-catatan itu. Jadi setiap kegiatan-kegiatan dilakukan bisa dibuat catatan dan dikomunikasikan sehingga nanti menjadi bukti untuk nanti pelaporan dan kegiatan-kegiatan ini bisa dinilai dengan baik oleh tim maupun oleh kita untuk mereview keberhasilan saudara di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ini semua. Saya pikir itu yang paling penting menurut saya, dan terima kasih semuanya telah ikut untuk mahasiswa dan mau ikut kegiatan ini menjadi sesuatu penting dan kebanggaan tersendiri untuk institusi kita, untuk Mulla Warman, dan mungkin juga untuk kami dalam mengelola di fakultas mensupport apapun yang memang demi kemajuan, terutama untuk kemajuan mahasiswa dalam pencapaian studinya masing-masing. Terima kasih. Saya pikir demikian saja secara singkat.
dan sukses untuk semua mahasiswa yang aktif dalam kegiatan ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Sri. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Berarti sudah resmi sekarang dilepas ya para mahasiswa ini untuk mengikuti kegiatan magang magang bersertifikat ya. Jadi terima kasih. Magang studi independen bersertifikat ketiga tahun 2022. Baiklah kalau begitu sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini, kita akan ada sesi foto bersama kepada seluruh peserta untuk dimohon menyalakan kameranya. Ya. Mohon panitia dibantu. Di sini ada sekitar 3 slide begitu. Oke, semuanya sudah siap. Mohon menyalakan kameranya. Kita mulai untuk slide yang pertama. Jangan lupa senyum ya. 1, 2, 3. Sudah. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke. Mohon panitia yang slide ketiga masih banyak yang belum menyalakan kamera. Ya, terima kasih. Baiklah, kalau begitu sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini, sekali lagi selamat bertugas kepada seluruh adik-adik mahasiswa di kegiatan magangnya masing-masing. Semoga kegiatannya berjalan dengan lancar dan kalian bisa mendapatkan pengalaman serta ilmu yang bermanfaat untuk diri kalian sendiri dan mungkin nanti untuk institusi Universitas Mula Warman. Jaga nama baik Universitas Mula Warman dan semoga kalian bisa melaksanakannya dengan baik. Oke, baiklah kalau begitu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Masayu, Bapak Sudarman, Prof. Bernatal, Ibu Sri Wahyuningsi, seluruh dosen pendamping serta magang dan seluruh peserta magang di acara pelepasan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Sudarman, Prof. Bernata, Ibu Sri, Terima Pak kasih. Erwin. Terima kasih adik-adik juga. semua yang hadir pada hari ini. Bu Yanti, semua Bu Fitri ya, semuanya lah. Makasih semuanya dan Terima semangat kasih, untuk Pak. Kasih, semua para semoga mahasiswa. lancar, sukses. Iya. Amin, 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 amin. Amin. Terima kasih.